Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mereview tentang pengembangan penelitian pengembangan prototipe produk. Saya dengan tim 12 tidak lama-lama lagi kita masuk saja ke yang pertama, yaitu alat kendali kecepatan udara pada wind tunnel subsonik berbasis controller Arduino. Penelitian ini bertujuan untuk merancang regulator kecepatan aliran udara pada wind tunnel subsonik yang dilengkapi dengan akurasi data berbasis microcontroller. Dan metode analisis kendali analisis kendali kecepatan aliran udara. 2. Perancangan. 3. Pembuatan produk. 4. Pemrograman menggunakan aplikasi Arduino IDE Integrated Development Environment. Yang kelima, pengujian produk. Yang keenam, aplikasi pada wind tunnel subsonik. 9. Perangkat kendali kecepatan aliran udara pada wind tunnel subsonik. Ini dapat mengatur kecepatan secara stabil dari 10 meter per sekon hingga 20 meter per sekon. Kecepatan ini memenuhi persyaratan sebagai wind tunnel subsonik dan dapat digunakan untuk memvisualisasikan aliran udara dalam wind tunnel. Pengujian tabrakan sasis mobil listrik untuk kota dengan 2 penumpang menggunakan metode elemen tegal. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji tabrakan rangka mobil listrik kota dengan 2 penumpang menggunakan metode elemen tegal. Halaman dan metode. Halaman perancangan dan pengujian tabrakan rangka mobil kota 2 penumpang menggunakan metode elemen tegal. Metode penelitian adalah simulasi numerik. Tahapan penelitian dimulai dari perancangan dan perbaikan, penentuan kondisi batas, pengujian tabrakan rangka, dan analisis hasil. Uji rangka mobil kota ini adalah 2,46 meter panjang, 2,36 meter lebar, dan 1,33 meter tinggi. Dalam uji coba uji tabrakan rangka pada kecepatan 40 km per jam, deformasi antara rangka adalah 84,28 dan 174,28 mm pada 0,008 dan 0,017 detik. Sementara itu, untuk rangka dengan kecepatan 64 km per jam, deformasi rata-rata diperoleh sebesar 101,9 dan 181,28 mm pada 0,006 dan 0,011 detik. Yang selanjutnya yaitu Pagarium Tim UMP. Pagarium Tim UMP adalah wadah riset dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada perkuliahan menimbulkan kepedulian lingkungan dan pengamatan energi Andre Nevable dan tempat untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi tim dan dedikasi untuk mencapai tujuan bersama. Kendaraan Kabo Pacu sebagai nama kendaraan dipilih lantaran Kabo adalah dalam sejarah Minangkabau memiliki makna penting dalam sejarah peradaban. Kabo Pacu merupakan wujud kreativitas, kecerdasan, inovasi, pemudaraan Minang yang siap berkompetisi dengan pesaing. Pernah diikuti 1. Kontes mobil hemat energi KME. 2. Sel Eco Marathon yaitu SEM.
yaitu PLTS off-grid mandiri untuk kebutuhan keluar domestik kecil di kelurahan air pecah Padang. Tujuan memberikan sumber energi listrik yang mandiri, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat, serta mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik konvensional. Bahan dan metode analisa kebutuhan beban dan spesifikasi komponen yang akan digunakan serta alokasi pemasangan alat. Kedua yaitu pemasangan alat dan pengujian alat di lokasi. Kesimpulan, implementasi PLTS mandiri di Kelurahan Air Pecah Padang menunjukkan bahwa pendekatan ini memberi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan energi domestik kecil dengan menyediakan akses listrik yang mandiri, stabil, dan terjangkau. PLTS tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu penelitian karakteristik aliran gas buang kendaraan menggunakan mekanisme elektrik tubuh computing (ETC). Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menentukan titik optimum desain mekanisme ETC dan desain mekanisme aliran gas buang terdapat yang mampu menghasilkan generasi tegangan tanpa mengganggu kinerja kendaraan. Bahan dan metode. Pada tahap kedua, penelitian ini dimulai dengan perancangan mekanisme ETC menggunakan desain turbin baru dengan menggunakan bahan bantalan keramik. Hal ini dilakukan agar aliran gas buang yang dihasilkan oleh mekanisme ETC menghasilkan lebih lancar dan tidak bertahan dalam mekanisme gas buang sehingga minimaliskan terjadinya tekanan balik. Selain itu, dilakukan juga perubahan pada peningkatan posisi mekanisme ETC pada mekanisme gas buang. Hal ini mengacu pada hasil simulasi pada tahun pertama penelitian di mana beberapa titik konsentrasi tekanan tinggi ditemukan sepanjang aliran gas. Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem yang dilengkapi dengan mekanisme ETC memiliki nilai P, T, P, dan P yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem yang tidak menggunakan mekanisme ETC. Aliran gas buang pada mesin yang tidak menggunakan mekanisme ETC mengalir langsung ke pipa pembuangan tanpa mengalami resistensi sehingga P dan T berada pada sekitar mengimpor gas buang yang lebih rendah. Yaitu pemberlakuan konsep smart driving dan emisi gas buang rendah pada mobil berbasis energi dengan unit kontrol elektronik yang dapat diprogramkan. Tujuan menerapkan ECU yang dapat diprogramkan dengan aplikasi pada kendaraan efisiensi energi. Bahan dan metode analisis awal terhadap jenis kendaraan dan sistem kontrol serta listrik yang terdapat dalam kendaraan. Yang kedua, merancang aplikasi sistem ECU pada kendaraan dan menyesuaikan dengan sistem kontrol agar ECU dapat diterapkan dengan baik. Pengembangan melaksanakan sistem pengontrolan ECU yang sesuai dengan karakteristik yang dihasilkan selama aktivitas definisi dan dengan desain yang sesuai dengan perancangan. Menguji dan menyebarkan aplikasi sistem ECU yang telah diterapkan pada desain definisi dan pengembangan sistem serta berbagai dengan praktisi definisi dan pendidikan. Yang keempat, penyelesaian pattern sederhana pada ECU yang dapat diprogram. Kesimpulan, untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi peningkatan polusi udara, dan meningkatkan gaya kendaraan pintar
besar di daerah perkotaan guna menjaga seluruh ekosistem di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu analisis kekuatan sasis mobil kota dengan kapasitas 2 penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji kekuatan sasis mobil kota dengan kapasitas 2 penumpang. Bahan dan metode. Merancang dan menguji kekuatan sasis mobil kota dengan kapasitas 2 penumpang. Kedua, metode penelitian adalah simulasi modeling. Tahapan penelitian ini mulai dari analisis kemampuan, desain, dan perbaikan, uji sasis, dan hasil kesimpulan. Sasis mobil kota adalah 3,46 meter panjang, 1,39 meter lebar, dan 1,33 meter tinggi. Berdasarkan uji sasis, hasil penelitian menunjukkan bahwa sasis mobil kota mampu menahan lebar. Ini ditunjukkan oleh tegangan maksimum yang dihasilkan yang terjadi sebesar 108,10 MPa untuk beban terdistribusi dan 29,97 MPa untuk beban terpusat, serta hasil pemindahan maksimum sebesar 0,0139 mm untuk beban terpusat dan 1,798 mm untuk beban terdistribusi. Selanjutnya yaitu perancangan dan pembangunan model pembangkit listrik skala kecil menggunakan turbin vortex sebagai penerapan teknologi yang sesuai di desa Kuranyi. Tujuan pelayanan masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan pembangkit listrik skala kecil sebagai aplikasi teknologi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Metode kegiatan survei keseluruhan irigasi air di desa Kuranyi. Perancangan model turbin vortex untuk pembangkitan listrik. Proses pembuatan di laboratorium manufaktur. Pekerjaan konstruksi sipil pembangkit listrik di seluruh irigasi. Pengujian kinerja pembangkit listrik skala kecil menggunakan turbin vortex. Kesimpulan. Pembangunan pembangkit listrik skala kecil di desa Kuranyi Hulu berjalan sesuai harapan, menghasilkan produk teknologi yang sesuai dengan pembangkit listrik hidro yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Upaya meningkatkan efektivitas penanganan jagung pasca panen melalui inovasi mesin pemipil biji jagung. Tujuan penanganan jagung pasca panen merupakan kegiatan yang penting karena akan menentukan kualitas biji jagung yang akan dijual. Kegiatan ini juga membutuhkan banyak energi karena petani harus melepaskan biji jagung dari tangkainya di lahan jagung seluas 1 hektar dan dapat menghasilkan 10 hingga 12 ton jagung. Jumlah ini akan diproses untuk melepaskan biji dari tangkainya. Masyarakat di Jorong Cubadak, Negeri Lingkung Tanah, Kabupaten Pasaman Barat dalam pengolahan produk jagung pasca panen masih menggunakan metode tradisional. Bahan inovasi pemipil jagung yang direncanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang penerapan teknologi di dalam proses penipilan jagung. Mesin penipil jagung yang akan dibuat menggunakan sistem putar dengan motor penggerak berupa motor bensin 6 hektar. Pemilihan mesin ini dimaksudkan agar alat ini mudah dipindahkan sesuai dengan lokasi pengolahan jagung yang akan dilakukan oleh metode. Mesin ini mengandung besi bulat yang dapat berputar dan dilengkapi dengan lekuk sebagai pengantar buah jagung ke posisi yang lebih sempit dan menyebabkan biji jagung terpisah dari buih jagung.
masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi masalah petani jagung di Kecamatan Lingkungan Timur. Inovasi mesin penimbun biji jagung yang dikembangkan dapat mengatasi masalah petani jagung. Tingkat efektivitas dan kepuasan petani terhadap pelaksanaan kegiatan masyarakat ini sangat tinggi. Sumbangan ilmu akademis perlu ditingkatkan lebih lanjut. Jumlah masalah masyarakat khusus petani memerlukan pengetahuan inovasi yang dapat dilakukan oleh akademis universitas sebagai jembatan pengetahuan, yaitu pelaksanaan mesin pencacah cibubur untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nagari Singkawang. Tujuan penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk alat pencacah limbah cibubur Nardus untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di negeri Singkawang. Kesimpulan, penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat telah berhasil dilaksanakan. Keberhasilan dalam penyerapan desain alat pencacah cibubur Nardus yang efektif dan efisien. Alat ini menggunakan motor bensin 6,5 dengan putaran 2.900 rpm. Kapasitas pencacah cibubur Nardus mencapai 34 km per jam dengan ketajaman bisa pencacah yang dapat digunakan selama 6 jam per hari. Teknik desainnya terkategori baik dengan penggunaan sumber tenaga yang bebas polusi dan tanpa suara bising. Efektivitas alat menghasilkan potongan citronella mencapai 95%. Alat pencacah cibubur Nardus ini sangat berguna bagi petani citronella karena dapat mempermudah petani dalam mencacah limbah cibubur Nardus. Alat ini mampu mencacah limbah cibubur Nardus dalam jumlah besar dan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat menghemat biaya. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang terbata-bata, mohon maaf karena saya baru pertama kali melakukan presentasi dan saya memiliki tekanan yaitu gue untuk presentasi pakai sekian terima kasih. Karena kalau terima kasih jadi itu cuma saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.